Tuhan Yesus bangkit, menang atas maut dalam hidup kita. Dia yang memberikan hidup kita, hidup yang baru, yang menunjukkan kuasanya yang besar dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Bersama-sama kami bersama saudara-saudara kami. Kami berkumpul di tempat ini kembali untuk kami bersatu hati. Memperingati hari Paskah ini Tuhan. Dengan rasa syukur kami masih diberikan kesempatan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami berdoa ke saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan boleh menyertai mereka sampai di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap perangkat yang boleh kami gunakan. Biarlah berjalan dengan baik dan lancar. Kami persembahkan ibadah ini hanya di dalam namamu yang dimuliakan di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruhnya dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Amin.
Kuasa salib memulihkan hidup kami. Kuasa salib memberikan kami hidup yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara dengan lembut kita serukan. Hidup kami milik-Mu Tuhan Yesus. Darah-Mu yang menyucikan hidup kami, memulihkan hidup kami hingga boleh berhidup yang kekal. Sekali lagi dengan lembut jemaat Tuhan serukan. Oleh karena salib, Bapak Ibu Saudara kita sembah Allah kita. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersekutu untuk memuliakan nama. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia, yang memberi seluruh umat yang percaya telah ditebus bebas.
Ketika kami boleh hidup di dalam Engkau, ada kemuliaan Tuhan yang berada dalam hidup kami. Ada kemuliaan Tuhan yang melingkupi hidup kami, Tuhan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan balik salib. Takut. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu yang bisa.
Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Marilah, lihatlah tempat dia berbaring. Saya mau Bapak Ibu Saudara untuk bangkit bersama-sama kita sorakan kemenangan kita di hadapan Allah kita yang luar biasa.
tempat ini bisa lebih bersuka cita lagi. Amin. Merayakan kebangkitan Tuhan. Amin. Yes. Mari bersorak. Sebab karena kuasa darahnya kita telah ditebus. Kita telah mendapatkan hidup yang baru. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sudah diserukan sekarang, sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama bersorak, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, katakan keselamatan, keselamatan dan kuasa. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semua bersama, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Sama-sama bersorak buat Tuhan. Oleh darah anak domba. Oleh apa Bapak Ibu Saudara? Oleh kesaksian kita. Amin. Nyatakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi, mari sama-sama lambaikan tanganmu, katakan, oleh darah anak domba. Amin. Yes. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak kita. Haleluya. Berikan sorak satu untuk Tuhan lagi Raja kita. Yes. Haleluya. Baik, saat ini sebelum kita dengar firman Tuhan, saja kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Di pagi hari ini kami kembali kepada Engkau Tuhan untuk memperingati kebangkitan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan lewat Paskah ini Tuhan, kiranya Engkau berbicara bagi kami. Hati kami siap untuk mendengarkan suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya, semua katakan amin. Haleluya, silahkan duduk. Baik, Shalom. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Ini yang ketiga ya, karena semalam ada pemuda dan pagi hari ini
kita bisa hadir lagi dan saya bisa membagikan firman Tuhan lagi di tempat ini, bahwa ini semuanya karena kasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa saudara dan saya hari Jumat sampai hari Sabtu kita boleh sedih, namun pagi hari ini batunya sudah terguling saudara. Berarti mayatnya enggak ada. Apa yang kamu cari? Dia enggak ada di situ. Dia sudah pergi. Tapi kalau ke Israel, ya, kalau pergi ke tempat sana, nanti mereka tanya, apa yang kamu cari? Dia ada dalam hatimu. Luar biasa saudara. Bahwa kita punya Bapa yang hidup, kita punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir dalam situasi apapun. Dan sekalipun ketika kita percaya dan beriman kepada Dia, di sana Dia hadir untuk apa saudara? Untuk memberkati hidup kita setiap saat saudara. Jadi pagi hari ini saudara yang saya bagikan dari Lukas pasal yang pertama saudara, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-39. Tapi saya enggak bacakan semuanya. Saudara boleh baca di sana dari ayat 1 saudara sampai dengan ayat 39 di sana. Di sana Yesus ada perkataan-perkataan yang luar biasa di sana. Dan kita bisa tahu saudara, ya. Namun di pagi hari ini saya akan membawa saudara untuk melihat ada 3 hal penting di dalam perayaan Paskah di pagi hari ini. Tema yang saya berikan buat saudara bahwa berkat dari kebangkitan Yesus Kristus. Maka di sana ada ayat yang pertama yang saya bagikan saudara di dalam Lukas pasal yang ke-24 Lukas, ya, dalam Lukas di sana ayat 36 dia berkata gini, ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Di tengah situasi yang sangat sulit, di tengah situasi yang benar-benar membuat mereka datang untuk melihat apakah masih ada di sana. Apakah Yesus masih ada di sana? Tapi kan tidak ada saudara, ya. Kita bisa lihat ada drama singkat tadi, ya. Dia enggak ada. Tiba-tiba dia muncul saudara, ya. Nah ini kita bersyukur bahwa kita punya Bapa yang begitu luar biasa. Ada 3 berkat yang dimiliki orang percaya melalui kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus memberikan damai dan mengalahkan ketakutan. Seringkali kita mengalami berbagai macam pergumulan, persoalan, masalah. Seringkali kita khawatir dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita mengalami berbagai macam persoalan itu terjadi. Tapi ketika kita berdoa, Roh Kudus pasti berbicara. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, pandanglah kepada aku, maka akulah sumber mujizat. Karena di dalam Yesus ada jawaban. Apa yang kita takutkan saudara, ya? Maka di sini bahwa kebangkitan Yesus memberikan damai dan mengalahkan ketakutan. Murid-murid saat itu mengalami ketakutan. Kita punya guru yang begitu luar biasa. Tapi tiba-tiba dia bisa disiksa, dianiaya, lalu pada akhirnya kita nggak ada pengharapan. Tapi hari ketiga, apa yang terjadi di sana saudara, ya? Maka di sana kita bisa melihat di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5 di sana dia berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai saudara. Dia hadir untuk memberikan damai, ketenangan dalam hidup kita. Di saat kita punya pergumulan persoalan, kita tidak kuat lagi menghadapi persoalan itu, coba ambil waktu puasa dan berdoa. Saya akan percaya dia akan hadir di sana untuk memberikan jalan keluar bagi saudara. Orang yang mencari Yesus, hidup mereka pasti akan diberkati sama Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, di sana hadir, Yesus hadir untuk memberkati rumah tangga mereka. Yesus hadir untuk memberkati pekerjaan mereka. Yesus hadir untuk memberkati anak-anak mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
bahwa damai adalah kekuatan saat menghadapi masa-masa sulit. Masa-masa sulit seringkali kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Seringkali kita dalam pikiran kita nggak tenang. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan pasti akan menghibur hati kita, saudara. Tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, karena saya akan percaya Yesus kalau hadir di tengah-tengah hidup kita, kita mengalami satu kekuatan yang luar biasa. Sekalipun diizinkan oleh berbagai macam pergumulan, sekalipun diizinkan dengan pedang, ketika pedang sudah nempel di leher, ketika kita berdoa, maka Tuhan pasti berbicara, kuatkan teguhkan hatimu, sebab aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ketika saya diperhadapkan dengan masa yang begitu banyak, saya sudah berpikir yang terakhir, Tuhan malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Itu doa saya. Tapi kenyataan hidup lagi sampai hari ini. Yesus 3 hari, saya 4 hari kemudian hidup lagi. Ya, kuburnya tidak ada, Domingus hidup lagi. Bapak yang kekal hidup lagi. Ketika dia hadir, apa yang terjadi di sana? Murid-murid sementara mereka bercakap-cakap, saudaraku. Dia hadir sampai, ya, sampai mereka berkata, loh ini kan hantu yang hadir. Ini kan hantu ini. Tapi bilang, loh hantu kan tidak ada tulang, saya ada tulang. Maka kita bersyukur ketika kita meninggal juga hidup lagi seperti ini. Akan seperti Bapak. Sehingga di saat itu pun dia minta makan loh. Kasih ikan goreng lagi. Wih, keren juga makan ikan goreng. Ya. Ketika saya sadar, mereka buka ikatan di leher saya. Saya juga mengalami kelaparan. Akhirnya minum teh hangat, makan bubur. Pagi-pagi begini saya udah jalan. Dan di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Yang tadinya teman-teman saya mengalami ketakutan, aduh Domingus meninggal, mereka menangis di sana. Murid-murid juga mereka menangis mengalami ketakutan. Kita punya guru ini sudah pergi, dia tadi tidak datang lagi, tapi Yesus datang ada di sana. Ada damai, mulai membuat mereka senang, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, tidak ada tangisan, tapi mereka berkata, ini dia lagi makan bersama dengan kita. Aku kan sudah ngomong, aku akan kembali. Itulah kita punya Bapa yang luar biasa. Damai Yesus diberikan tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Ya. Jadi damai Yesus diberikan tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Yohanes pasal 14 ayat 27 di sana dia berkata gini, ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Jangan gelisah dan getar hatimu. Gentar hatimu, saudara. Ya, apa yang kita takutkan? Dalam hidup ini kadang-kadang banyak orang mengalami ketakutan. Masalah sedikit bersungut-sungut, katanya ikut Tuhan Yesus ada mujizat, katanya ikut Yesus ada damai sejahtera, katanya ikut Tuhan Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan, ada begini. Namun ketika tidak dapat nama jawaban dari Tuhan, dia mengalami stres, dia mulai meninggalkan gereja. Kalau kita meninggalkan gereja, meninggalkan kebiasaan ibadah, bagaimana kita akan diberkati di masa yang akan datang? Saya akan mempercayai setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diizinkan lihat berbagai macam persoalan, kesulitan hidup itu akan terjadi. Tapi yakinlah, di balik setiap masalah, mujizat Tuhan akan terjadi. Di balik setiap pergumulan, mujizat akan terjadi. Ketika diperhadapkan dengan persoalan, mengucap syukur dalam segala hal. Karena lihat pengucapan syukur itu, maka Tuhan itu senang melihat umat-umatnya tetap mengucap syukur di tengah kesulitan hidup itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagian kedua, berkat yang dimiliki orang percaya melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus memberikan keberanian karena ia senantiasa hadir dalam hidup orang percaya. Ayat 39, di sana kita lihat lagi. Lihatlah tanganku dan kakiku,
Aku sendirilah ini. Rapalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Coba lihat. Jadi sekalipun kita ini meninggal, roh manusia itu hidup. Akan seperti ini juga. Akan seperti Bapa. Kalau kita mau menjadi hantu ya bayang-bayangan. Ya. Walaupun dia tidak ada tulang, hantu memang tidak ada tulang. Ya. Tapi dia bisa mempengaruhi orang ini luar biasa. Hatinya jahat, kalau dia bunuh orang. Kalau dia maki orang. Memang hantu ini, iblis ini saudara, giginya ompong gitu ya. Ya. Dia berjalan keliling, mengaum-ngaum seperti memang tidak bergigi dia, tapi dia bisa melumpuhkan orang, ya. Tapi kalau gunung batu, Yesus sebagai gunung batuku yang tinggal dalam hati saudara, dia tidak akan digoyangkan saudaraku. Karena ada kekuatan di dalam hidup kita. Ada amin? Bahwa kebangkitan Kristus memberikan keberanian karena ia senantiasa hadir dalam hidup orang percaya. Ketika Yesus hadir dalam hidup kita, saya kena percaya Tuhan akan memberikan keberanian. Keberanian kita perlukan yang pertama menghadapi masa-masa sulit. Sehingga di tengah masa sulit itu kita mengucap syukur. Di tengah masa sulit itu pun kita banyak-banyak berdoa. Di tengah masa sulit kalau tidak mendapat jawaban, ambil waktu, tunduk kepala, merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Puasa, maka saya akan percaya Bapa yang baik itu akan memberikan mujizat bagi saudara. Ini Bapak luar biasa loh, ya. Keberanian yang diberikan oleh Tuhan saudara untuk menghadapi masa depan, melangkah dengan iman. Kita sebagai surat yang terbuka di depan orang, itu cahaya Kristus ada dalam hidup kita. Di mana kita ada di situ, cahaya Kristus pasti ada. Makanya kalau ada orang di dalam rumah sakit, ketika kita datang berdoa, terang itu, cahaya Kristus akan ada di situ. Orang itu akan mendapatkan damai sukacita di dalam penderitaan dia. Ketika selesai berdoa karena keputusan Tuhan, maka kalau disembuh, disembuh. Tapi kalau Tuhan berkata pulang, maka dia harus pulang. Kamu pulang ke surga. Ada amin? Ini kan Yesus bangkit. Ya. Jadi keberanian untuk menghadapi masa depan. Gak usah mikirkan yang macam-macam. Bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan buka jalan. Ada amin? Makanya Tuhan janji. Ya, Tuhan berjanji. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka di sini kita harus membangun yang namanya mesbah pribadi, membangun yang namanya mesbah keluarga, membangun yang namanya mesbah komunitas ini. Ini mesbah komunitas ini, ya. Mesbah pribadi, baru bangun dari tempat tidur, bangun begini, lalu baru melek mata begini, itu sudah berurusan sama Tuhan. Ada amin? Udah mengucap syukur, dia mulai mengucap syukur, lalu selesai suaminya atau istrinya masih tidur, mulai kasih bangunnya. Sayang, ma, ayo bangun kita berdoa. Di sana saudara akan bertemu dengan Tuhan. Itu mesbah keluarga saudaraku. Hidup kita akan diberkati di sana. Maka untuk mengenapi firman Tuhan, ya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Kan suami istri tambah anaknya. Ada amin? Dia hadir untuk apa? Untuk memberkati rumah tanggamu, untuk memberkati pekerjaanmu. Karena saudara selesai merenungkan firman, pasti menaikkan doa syafaat itu kepada Bapa. Maka Tuhan akan membuka jalan. Apa yang kau kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Lalu bagi yang berikutnya, menghadapi kematian. Atau akan di sini keberanian diperlukan untuk menghadapi kematian, ya. Kalau kita benar-benar mengenal Yesus, ngapain kita takut mengenai kematian? Kau usah takut lah, ya. Dia bangkit, kita juga akan bangkit, kita akan pergi menuju kemana? Ke rumah Bapa. Ada amin? Kenapa kita harus takut mengenai kematian? Di balik kematian ada kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya bukan di bumi. Kehidupan yang sesungguhnya waktu kita pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Ya. Maka dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama,
Dia berkata, karena kami tahu jika tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama, bahwa karena kita tahu jika tempat kediaman kita di bumi dibongkar, bahwa Yesus pergi untuk menyediakan tempat itu bagi saudara. Karena kan saudara baca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ini, di ayat-ayatnya bilang, aku pergi, namun aku menyediakan kamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Ini luar biasa saudara. Maka di sini bahwa hidup yang begitu singkat, apa yang kita harus persiapkan di pagi hari ini? Persiapkanlah hidupmu. Siap tidak siap, maka hal itu akan datang. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Jarum jam akan berhenti. Hidup kita akan berakhir. Ada tangisan dalam keluarga. Ada tangisan dari tetangga. Bahwa ini orang baik, dia sudah pulang. Ini yang kita akan menghadapi hal yang demikian. Maka keberanian diperlukan untuk menghadapi kematian. Aku siap Bapak, kalau memang aku mau pulang, aku sudah siap. Karena saya sudah mengenal engkau secara pribadi. Siap tidak siap itu akan terjadi saudara. Lalu bagian ketiga yang terakhir saudara. Ya. Berkat yang dimiliki orang percaya melalui kebangkitan Kristus. Yang ketiga, kebangkitan Kristus memberikan jaminan bahwa firman-Nya pasti digenapi. Ada amin? Di dalam ayat 44, coba kita lihat di sana ya. Dalam Lukas 24 ayat 44 di sana, 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah itu saudara, firman ini, kebangkitan Kristus memberikan jaminan bahwa firman-Nya itu pasti akan digenapi. Maka hal yang di sana kita lihat bahwa pasti ada pertobatan, artinya meninggalkan semua kebiasaan lama kita. Ya, Yesus berpesan bahwa kita harus bertobat sungguh-sungguh. Mari kita meninggalkan kebiasaan kita yang buruk. Kalau kita masih tinggal dalam kebiasaan-kebiasaan kita, maka pada akhirnya apa yang terjadi di sana saudara? Hidup di dalam kegelapan. Maka janji Tuhan yang digenapi pasti ada pertobatan, artinya meninggalkan semua kebiasaan yang lama. Ayat 47 itu dia berkata gini, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dia sudah pergi, tugas tanggung jawab bagi saudara, pergi beritakan Injil. Satu orang bawa cukup 1 jiwa untuk Tuhan Yesus tiap minggu itu. Kalau saudara membawa 1 jiwa untuk Tuhan Yesus, Tuhan akan menambahkan umur 1 tahun, berarti 81 tahun itu. Kalau saudara membawa 5 orang, berarti 85 tahun saudara akan diberikan umur 85 tahun. Karena kan saudara berbuah, bertumbuh. Ada amin? Memang kita harus menginjil saudara, mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Lalu di sana bilang bahwa janji akan digenapi, orang percaya, ya, percaya kepada Kristus artinya menerimanya, menjadikannya Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ke-12 dia berkata gini, tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pergi penginjilan, dia buka hati terima Tuhan Yesus, pada akhirnya dia diselamatkan. Kita diberi kuasa. Kalau kita pergi nggak usah takut, saudara-saudaraku, ya. Makanya semalam saya bagikan firman Tuhan di renungan pemuda saudara, bahwa memang saya udah keliling Amerika gitu. Saya juga buta bahasa Inggris. Kadang ketinggalan pesawat, saya bisa hilang juga, ya. Saya ngasar di bandara, mau keluar aja bingung karena bandaranya besar-besar. Ini mau kemana arahnya? Orang cari saya. Saya juga cari jalan keluar, mau ambil bagasinya di mana, hilang juga. Karena memang HP nggak ada signal gitu, ya.
Tapi saya mulai berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Ini sudah 2 jam mundar mandir di dalam bandara ini. Ini bagasinya di mana, ini mau keluar lewat mana gitu saudara. Ya. Tapi akhirnya Tuhan buka jalan. Akhirnya bisa balik ke Indonesia juga gitu ya. Bahwa di saat kita mengalami kesulitan, mujizat pasti akan terjadi. Ya. Karena saya lihat lagi, ketika saya pelayanan di Jepang, ada 2 kali saya cuma diantar di stasiun langsung naik gitu saudara. Tapi ini keretanya ada 2. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Ini mau naik yang mana? Saya bilang, Tuhan ini semua naik yang mana? Katanya kereta Shinkansen, tapi yang mana? Ini tulisannya gak ada juga. Saya berdoa, lalu saya mau melangkah mau masuk itu kereta yang di sebelah kiri saudara, saat itu di sebelah kiri. Tiba-tiba baru langkah gini, dia jalan. Untung tidak saya jatuh gitu. Saya berdoa lagi, Tuhan ini kereta saat udah pergi. Saya mau naik yang mana? Memang waktunya ini sama-sama jalan. Ya udahlah, saya selesai berdoa. Tas saya itu yang tadi di samping ini, tiba-tiba dia geser itu sampai di belakang. Saya bilang ini depan pintu, dia udah menuju ke pintu. Berarti ini keretanya. Akhirnya waktu saya naik baru duduk begini, langsung dia jalan saudara. Tapi orang yang pesan, hitung stasiun ke-5 kamu turun. Gitu, hitung 1, 2, 3, akhirnya stasiun ke-5 saya turun, bingung lagi. Mau kemana ini, di bawah tanah ini. Keluar di bawah gini, keluar ini naik gimana, ada yang lewat sana, ada yang lewat sini, ini ada tangga. Yaudah naik tangga aja lah. Gitu. Naik tangga sampai di sana, Tuhan mana orang yang jemput, yang mana ini. Lalu saya lihat ke samping kiri saudara, ternyata ada nama saya di situ, jemputan Domingus anak panah. Udah nama saya ada di sini. Akhirnya turun-turun, lalu anak panah itu ditunjuk, saya ikutin anak panah itu. Ternyata ada mobil parkir di sana, mobil jemputan Domingus. Wih, puji Tuhan, ada mobil, tapi saya sambil keliling ini mobil, mana sepirnya? Hampir 15 menit saya keliling-keliling ini mobil sambil lihat begini. Tiba-tiba saya mengalami ketakutan. Jangan-jangan mereka berteriak, itu pencuri mobil, saya dipotong lagi di sini. Waduh, saya masuk dalam pergumulan, orang ini nggak ada, ini mereka di mana? Akhirnya udahlah saya balik lagi duduk di situ. Tiba-tiba ada suami istri dari sana, mereka sambil lihat-lihat begini, gaknya mereka tapi ngomongnya gimana gitu ya. Lalu saya bilang selamat siang gitu. Bilang selamat siang. Oh ini Domingus, saya bilang iya. Loh ini orang Indonesia, bukan seorang Jepang, tapi saya lama tinggal di Indonesia. Puji Tuhan dia bisa bahasa Indonesia. Akhirnya bisa hati tenang, damai, sukacita terjadi dalam hidup saya saudara. Karena saya akan percaya berjalan bersama Tuhan, jauh usah khawatir. Ada amin? Karena saya akan percaya Tuhan berikan keberanian. Lalu yang terakhir, taat kepada Kristus. Ada amin? Marilah kita taat, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka perjalanan kita akan berhasil. Biar lewat pasca ini, mempersembahkan hidup kita baik-baik. Jangan takut, damai, sukacita Tuhan akan berikan bagimu. Haleluya. Amin. Seundang kita bangkit berdiri dan kita boleh berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bahwa kebangkitan Kristus memberikan jaminan bahwa firman-Nya pasti digenapi dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Mari di pagi hari ini ambil waktu masing-masing. Berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Supaya masuk bulan Mei ini hidup kita diberkati. Sampai bulan Desember kita masih ada bersama dengan Pak Gembala di tempat ini. Mari tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Pagi hari ini kita boleh melihat di depan. Dia tidak ada di sini. Dia ada di dalam hatimu. Apa yang kamu cari? Dia ada. Dalam situasi apapun dia ada di sana. Di tengah kesulitan hidup. Dia ada bersama dengan kita. Seringkali kita yang meninggalkan dia. Seringkali kita jauh dari dia. Seringkali kita malas merenungkan firman. Akibatnya kita tidak mendekat dengan dia. Maka pagi hari ini Tuhan sedang melihat isi hatimu. Kembalilah kepada dia. Minta ampun sama Tuhan. Katakan Tuhan, aku mau kembali kepada Engkau Tuhan. Aku tahu saat ini aku punya pergumulan persoalan.
mungkin sakit penyakit. Tapi di pagi hari ini, Tuhan Yesus ingin menjamah hidupmu. Tuhan Yesus ingin menyembuhkan hidupmu. Tuhan Yesus ingin menyembuhkan penyakitmu. Maka saat ini mulai katakan, Tuhan, aku beriman kepada Engkau Tuhan. Aku berdoa kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini saya bangun datang dari rumah jam 4 pagi, tiba di gereja ini. Hanya ingin bertemu dengan Engkau Tuhan. Engkau sementara ini bersama-sama dengan kami. Sehingga kami tidak khawatir, kami tidak takut lagi. Kami mendapatkan damai sukacita. Tuhan jamah saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan berkati rumah tangga saya, Tuhan berkati pendidikan anak-anak saya. Di pagi hari ini ketika saudara minta kepada Bapa, maka Bapa akan memberikan apa yang saudara inginkan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di sana Engkau berkata, jangan takut, sebab aku mengerti Engkau sampai akhir zaman. Engkau memberikan damai sukacita. Damai yang Engkau berikan tidak sama dengan dunia. Dunia seringkali menawarkan sukacita ketika kami dapat banyak duit, kami bersukacita. Tapi ketika kami tidak dapat duit, di sana kami mengalami pergumulan yang berat. Tapi di pagi hari ini kami bersyukur, biarlah damai sukacita Yesus Kristus adalah tubuh kami ini, dalam hati kami ini. Inilah yang kami mengucap syukur bahwa Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini lewat renungan Paskah ini, tuntun langkah hidup kami, sehingga kami hari esok saat ini, masuk hari esok, masa depan, kami tetap kuat di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Silahkan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Dan kemarin mungkin ada yang belum dapat buku, saya juga ada bukunya lagi. Selesai boleh dapat buku ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Terima kasih kepada Pastor Domingus Kenjan yang sudah memberikan firman-Nya luar biasa. Damai yang diberikan dunia tidak sama dengan damai yang diberikan Tuhan kita. Karena damai yang diberikan Tuhan Yesus adalah damai sukacita yang sejati. Amin. Mohon izin pada pagi hari ini untuk saya membacakan Weekly News minggu ini. Namun sebelumnya boleh saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini baru pertama kali ikut ibadah di ACS? Boleh lambaikan tangannya agar saya boleh semakin terkoneksi dan melihat wajah Bapak Ibu dengan dekat dan mengenal. Ada di sebelah kanan saya? Ada? Boleh bangkit berdiri Ibu, selamat datang. Ya, untuk Asar boleh dibantu nanti. Ya. Selamat datang di gereja ACS Ibu, nanti setelah ini akan didatangi Asar untuk nanti diminta data dan bisa kita terkoneksi lebih lagi. Silahkan duduk Ibu, luar biasa. Kemudian izinkan setelah ini saya membacakan Weekly News. Yang pertama adalah di hari Selasa tanggal 22 April ada ibadah water kaum wanita di Agape Room pukul 18 atau pukul 6 sore. Kemudian di hari Kamis tanggal 24 April akan dilaksanakan doa tengah minggu di Agape Room di pukul 19.30. Mohon kehadirannya untuk seluruh para pelayan Tuhan dan jemaat untuk bisa sama-sama kita bersekutu berdoa di doa tengah minggu. Kemudian di hari Jumat tanggal 25 April ada kegiatan menara doa yang juga dilaksanakan di ruang Agape Room di pukul 11 siang. Jadi Bapak Ibu yang waktunya adat dan free pada saat itu boleh bergabung bersama para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Kemudian di hari Sabtu tanggal 26 April akan dilaksanakan kegiatan Youth Reviews di Agape Room pukul 18.30 yang dilayani oleh Pastor Samuel Darmanto, mengundang seluruh generasi-generasi youth dan anak-anak muda yang pagi hari ini hadir, bergabung yuk ikut ibadah di hari Sabtu. Kemudian di hari Minggu tanggal 27 April
akan dilaksanakan ibadah raya pertama di pukul 9 dan ibadah raya kedua di pukul 5 sore dilayani oleh Bapak Pastor Samuel Darmanto disertai dengan ibadah sekolah minggu. Info tambahan, setiap hari Sabtu ada doa pagi melalui via Zoom meeting di jam 6 sampai jam 7 pagi. Diharapkan seluruh jemaat boleh join atau bersama-sama berdoa di link tersebut, baik itu di tempat kerja, di rumah, atau mungkin dalam perjalanan menuju kantor sama-sama bersekutu untuk berdoa. Kemudian info tambahan yang lain, selepas kegiatan ini akan ada kegiatan perjamuan kasih. Perjamuan kasih sudah diselenggarakan oleh gereja melalui ibu-ibu yang luar biasa, kaum wanita, kaum terpuji yang pagi hari dari pagi ini kemarin sudah sibuk mempersiapkan, jadi Bapak Ibu tidak boleh langsung pulang. Harus sama-sama kita ada di sini untuk menikmati berkat yang diberikan. Dan untuk adik-adik AKS, adik-adik sekolah minggu jangan pulang dulu. Setelah ibadah ada lomba Paskah di lantai 2 di setiap kelas nanti akan dibagi oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Demikian Weekly News untuk minggu ini dan info tambahan untuk pagi hari ini. Mari kita persiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kepada yang bertugas boleh bersiap. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mendapatkan berkat luar biasa melalui firman yang membangun. Kami berdoa untuk Bapak Domingus dalam pelayanan beliau Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Beliau terus boleh membawa firman Tuhan yang membangun setiap umat-umat Tuhan. Api yang terus menyala-nyala, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Dan terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan perkenankan kami untuk ibadah yang luar biasa memperingati hari kebangkitan Tuhan. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dalam pekerjaan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Kiranya Tuhan sucikan berkat ini, sucikan persembahan ini menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu dalam memperlebar kerajaan Tuhan dan pelayanan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bersama matang dan kuasa
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus sudah bangkit, kita berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa dia tidak takluk kepada maut, katakan amin. Amin. Dia turun ke dalam kerajaan maut, dia ambil kunci kerajaan maut. Hari ini saudara dan saya tidak perlu takut. Kalaupun saudara-saudara menghadapi maut sekalipun tidak perlu takut karena sesungguhnya kunci kerajaan maut ada di tangan Tuhan. Dan kita punya pengharapan akan hari esok. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih Bapak Pendeta Domingus yang sudah melayani kita beberapa hari ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat beliau. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Sebelum kita akhiri, saya mengucapkan terima kasih juga pagi hari ini. Saudara-saudara semua berjalan baik karena semua bekerja, semua bergandeng tangan. Kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mulai dari panitia acara gereja yang dipimpin oleh Bang Ronald Siregar, ya, tepuk tangan buat Bang Ronald dan teman-teman. Nah, semua anak-anak muda yang ini kaum pria dan tidak ketinggalan yang menentukan mati hidup kita hari ini kaum wanita saudara sana ya. Saudara hari ini kita sudah disiapkan dijamu oleh mereka dengan luar biasa ya. Bapak-bapak yang mengatur parkir dengan luar biasa, tenda kemarin semalam hujan saudara-saudara dan kita pikir aduh nanti kalau hujan terus gimana, tapi puji Tuhan hari ini semua berjalan baik dan saudara bisa melihat satu perform penampilan yang sangat luar biasa ya. Tadi saya pikir ada yang keluar, ternyata nggak ada yang keluar. Dahsyat, luar biasa. Sekali lagi semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan sekaligus kita akan berdoa makan nanti ya, kita akan berfellowship. Saya tidak tahu nanti bagaimana mengaturnya saudara-saudara. Nanti mungkin ibu-ibu yang sudah mengatur alurnya seperti apa, siapa yang duluan, nanti panitia akan atur. Setelah itu Bapak Ibu setelah ambil makan boleh kembali ke tempat duduk makan di sini lagi ya. Kalau mau sambil berdiri sini juga boleh. Jadi ya, hari ini kita nikmati bersama-sama karena Tuhan sudah bangkit. Sebab Dia hidup maka ada hari esok. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bolehkah saya ingin mengajak kita semuanya bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Di pagi hari bahkan sebelum matahari terbit, kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih. Mari semuanya keluarkan kata-kata yang berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat hari yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami memuji bersama-sama, mengagumi nama-Mu. 1-2 menit lagi kita menaikkan syukur, kita menaikkan hormat, kita menaikkan mazmur yang terbaik. Sebab Dia sudah bangkit bagi kita. Terima kasih Kau aku engkau dahsyat demi Tuhan. Biar segenap ciptaanmu memuliakan Engkau. Kami dengan segenap segala yang bernapas kami memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, sementara engkau pejamkan mata, di tengah-tengah suasana di outdoor ini, Tuhan menggerakkan hati saya untuk mendoakan saudara. Kalau mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami kegentaran, engkau sedang mengalami ketakutan, kekuatan,
kekhawatiran ada dalam hidup saudara. Barangkali saudara memang sedang mengalami kesedihan dalam hidupmu. Ada persoalan yang sedang menghimpit engkau. Tapi dengar, Yesus sudah mengalahkan maut-maut yang terkuat pun sudah dikalahkan. Dan dia lebih besar dari semua kuasa yang ada di bumi ini. Dia lebih besar dari masalah kita. Saya percaya dia sanggup menolong kita. Bolehkah saudara mengangkat tanganmu tinggi-tinggi, engkau yang mau didoakan pagi hari ini. Terima kasih yes, terima kasih. Yang lainnya, angkat tangan tinggi-tinggi, jangan malu saudara-saudara. Terima kasih yes. Amin. Beberapa di antara saudara sedang bergumul dengan pekerjaanmu. Saudara sedang bergumul, saudara sedang kebingungan dengan pekerjaan saudara hari ini. Saudara-saudara, Yesus sudah bangkit, menyediakan semua berkat bagi kita, termasuk pekerjaan bagi kita. Boleh engkau mengangkat tangan juga di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Pagi yang sangat indah ini Tuhan. Di hari kebangkitan-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat tangan-tangan yang sedang terangkat di hadapan Tuhan. Dan pergumulan persoalan yang sedang mereka hadapi. Mereka datang kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Oh, Engkau yang telah mengalahkan maut. Engkau lebih besar dari persoalan yang kami hadapi. Untuk pagi hari hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Saya berdoa pagi hari berkat Tuhan atas kami semuanya. Menjamah tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan. Menolong mereka, memegang teguh mereka, tidak melepaskan mereka satu detik pun ya Tuhan. Haleluya. Pintu kubur itu sudah terbuka, maka berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami Tuhan. Berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Yang bersyukur pagi hari boleh melaksanakan ibadah Paskah kebangkitan Tuhan. Di suasana pagi hari ini Bapak, yang percaya dari anak-anak kecil sampai orang-orang dewasa, oma opa yang hadir ini, semua diberkati oleh Tuhan. Laki perempuan semua diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Kami teringat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, yang sedang terbaring sakit di rumah masing-masing, ataupun sedang terbaring sakit di rumah sakit. Tuhan, kami mohon uluran tangan Tuhan, jamah mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Sepanjang minggu ini, biar kami mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Kami mengalami kelepasan, pembebasan. Kami mengalami mukjizat Tuhan atas kami. Pujilah nama-Mu atas kami semuanya. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan. Dalam beberapa hari kami menyiapkan Tuhan tempat ini, menyiapkan konsumsi semua Tuhan, dari perkara yang terkecil sampai Tuhan yang terbesar, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat, yang kami lakukan, kami kerjakan, semua kami persembahkan untuk Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan dan semua diberkati oleh Allah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri dengan berdoa seperti Tuhan mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena Yesus telah bangkit, maka pintu surga terbuka atas kita, dan berkat Tuhan dicurahkan atas kita semuanya. Damai, anugerah, kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dan keselamatan yang kekal, berkat surgawi yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, pimpinan dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal hari ini sampai Maranatha. Berkat Tuhan atas kita semuanya, dan orang yang percaya semua berkata amin. Di nama Tuhan. Bapak Ibu, ya, sebentar saya ingin menyampaikan salam dari Ibu Gembala yang sedang melayani ibadah Paskah di Jakarta. Ya, selamat Hari Paskah buat kita semuanya, dan beserta dengan saya, beserta dengan seluruh penatua dan diaken mengucapkan selamat
Paskah buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.